Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GPM Media Channel dengan aku Karahmi. Nah teman-teman, hari ini kita akan ngebahas prediksi soal SNBT 2024 submateri pemahaman bacaan dan menulis. Seperti apa soal dan pembahasannya? Yuk berikut kita simak videonya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Baik teman-teman, sekarang kita bahas soal nomor pertama. Di sini yang ditanyakan adalah judul yang tepat berdasarkan teks di atas adalah. Nah, judul ini disebut juga sebagai kepala karangan gitu ya. Nah, atau kepala dari isi teksnya seperti itu ya, atau teks yang ada. Nah, biasanya kepala karangan ini harus mewakili isi keseluruhan teks seperti itu. Jadi ini harus mewakili keseluruhan teks ya, mewakili keseluruhan isi teksnya. Nah, berarti Kak, untuk mencari judul yang tepat, nah biasanya dia kalimatnya itu singkat, padat dan jelas, dan yang terpenting dia isinya mewakili secara keseluruhan, dan tentu kalimat yang digunakan adalah kalimat yang efektif seperti itu. Oke, kita lihat di sini gitu ya. Untuk mengetahui isi keseluruhan teksnya, berarti kamu harus baca dulu isinya tentang apa biar bisa tahu apa ya judul yang tepat seperti itu. Kita lihat di paragraf 1 ini, isinya tentang perubahan iklim itu menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh planet kita saat ini gitu ya. Nah, di sini dia ngejelasin kenapa perubahan iklim itu menjadi tantangan yang besar gitu ya. Karena ternyata dampak dari perubahan iklim itu tidak terbatas di daratan saja, tapi juga di sini dia menyebutkan berdampak signifikan. Signifikan di sini disebutkan dia meliputi lebih dari 70% permukaan bumi gitu ya. Nah, berarti kalau lebih dari 70% permukaan bumi, berarti itu dampaknya terhadap ekosistem laut itu begitu signifikan. Kemudian di sini juga disebutkan kehidupan laut termasuk keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem semakin terancam oleh perubahan suhu global dan perubahan kimia dalam air laut gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat isi di sini itu berkaitan dengan dampak perubahan iklim. Nah, tetapi memang di sini lebih ditekankan gitu ya, atau lebih spesifik ngebahas terkait dampaknya terhadap ekosistem laut, diantaranya keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem itu akan terancam akibat perubahan iklim yang terjadi tadi. Kemudian kita lihat di paragraf kedua, nah ini juga masih berkaitan dengan dampak perubahan tadi, tetapi memang dia lebih menjelaskannya di lingkungan laut. Di paragraf kedua ini masih tetap menjelaskan terkait pemanasan global itu katanya memainkan peran utama dalam perubahan yang terjadi di lingkungan laut. Naiknya suhu permukaan laut mengakibatkan pemanasan dan pencairan es di kutub yang berdampak pada perubahan tinggi permukaan laut. Nah, jadi di sini disebutkan juga seperti apa dampak dari pemanasan global tadi. Dia bisa mengancam keberlanjutan banyak ekosistem, pesisir dan pulau, serta dapat memaksa migrasi paksa populasi ikan dan hewan laut lainnya. Nah, kalau kita lihat berarti Kak, isinya masih dampak perubahan iklim tadi, tetapi memang lebih ke lingkungan laut seperti itu. Kemudian di paragraf ketiga, asam laut adalah konsekuensi lain dari perubahan iklim. Nah, ini juga disebutkan seperti apa dampak lain dari perubahan iklim gitu ya. Tetapi memang di sini dijelaskan pengaruh ke lingkungan atau kehidupan lautnya gitu ya. Di sini disebutkan asam laut. Penyerapan karbon dioksida oleh laut menyebabkan peningkatan asam di air laut yang dapat merusak hewan laut. Nah, di sini dijelaskan contoh hewan-hewan apa aja nih yang dapat dirusak akibat tadi gitu ya,
penyerapan karbon dioksida yang menyebabkan peningkatan asam di air laut. Seperti itu, ada krustasea dan moluska. Kemudian disebutkan juga di paragraf terakhir, karena dari tadi kita sudah ngobrolin tentang dampaknya gitu ya. Nah, tentu di sini disebutkan dalam menghadapi tantangan ini, berarti tantangan tentang apa? Dampak perubahan iklim tadi. Nah, kolaborasi global katanya menjadi sangat penting dan mengurangi upaya emisi gas rumah kaca seperti itu, dan melindungi ekosistem pesisir dan membangun kawasan laut yang tahan perubahan iklim menjadi prioritas. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan kita lihat gitu ya keseluruhan dari isi teks ini tentang balik lagi dampak perubahan iklim gitu ya, dan dari tadi ngobrolinnya tentang kehidupan lautan gitu. Jadi kalau misalkan kita cek dari option yang ada, jawabannya itu kalau kita cek option A, dampak perubahan iklim terhadap kehidupan lautan. Nah, ini adalah jawaban yang tepat gitu ya, karena isi teksnya ini mewakili dampak perubahan iklim di kehidupan lautan gitu ya, terhadap kehidupan lautan. Jadi ini sudah tepat. Opsi B-nya tentu salah karena tadi tidak disebutkan seperti apa manfaat pemanasan global bagi keanekaragaman hayati, tetapi dia malah mengancam gitu ya ekosistem dan keseimbangan hayati yang ada di laut seperti itu. Kemudian opsi C, pencairan es kutub meningkatkan kelangsungan. Bukan meningkatkan kelangsungan tapi mengancam. Oke, kenaikan asam laut, fenomena alam yang meningkatkan produktivitas lautan. Ini jawabannya juga kurang tepat gitu ya. Nah, bukan meningkatkan produktivitas lautan gitu ya, tapi malah mengancam atau merusak hewan-hewan laut yang memiliki cangkang atau kerangka kapur gitu. Untuk opsi E, bleaching karang, proses alami yang meningkatkan keseimbangan ekosistem laut. Nah, ini kurang tepat gitu ya. Jadi jawabannya adalah opsi yang A. Oke, sekarang kita bahas soal berikutnya ya. Penulisan kata baku yang tidak sesuai berdasarkan kata yang dicetak tebal pada teks tersebut adalah, teman-teman kalau misalkan ditanya penulisan kata baku, berarti nanti penulisannya harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya. Nah, tentunya nanti sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan ataupun sudah sesuai dengan yang namanya PUEBI gitu ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, baik dari hurufnya maupun dari pengucapannya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat gitu ya. Kalau dari teks ini yang bercetak tebal itu ada kata signifikan, kemudian konsekuensi, ada stres, ada kompleks, sama ada merespons gitu. Jadi untuk kata signifikan ini sudah sesuai penulisannya dengan KBBI gitu ya, menggunakan F. Nah, jadi signifikan. Kemudian yang berikutnya ada kata stres. Nah, kata stres di sini merupakan kata tidak baku dari stres. Seharusnya kata baku yang benar dari stres itu tidak menggunakan dua huruf S gitu ya di akhir, tapi dia menggunakan satu huruf. Nah, seharusnya menggunakan S-nya satu aja setelah huruf E gitu. Makanya ini salah. Kata konsekuensi di sini sudah tepat sesuai penulisannya dengan KBBI. Kompleks juga sudah sesuai, kemudian merespons juga sudah sesuai. Dia menggunakan huruf S ya. Jadi teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang B, stres. Karena ini bentuk tidak baku dari stres. Jadi harusnya penulisan S-nya satu. Oke, sekarang kita bahas soal berikutnya. Konjungsi yang tepat untuk mengisi teks serumpang pada paragraf kedua adalah, jadi teman-teman, konjungsi itu adalah kata penghubung. Nah, jadi kata penghubung ini digunakan untuk banyak hal gitu ya. Nah, salah satunya nanti kata penghubung untuk menghubungkan hubungan dari antar kalimat gitu ya, atau disebut juga dengan yang namanya konjungsi antar kalimat. Nah, biasanya konjungsi antar kalimat ini ada pada awal kalimat gitu ya. Setelah titik biasanya kan ada kalimat awal ya. Nah, biasanya di situ letak konjungsi antar kalimat. Nah, biasanya konjungsi antar kalimat ini menghubungkan kalimat yang akan dibahas sama kalimat sebelumnya seperti itu. Jadi kamu harus lihat dulu hubungannya itu tentang apa, baru bisa menggunakan konjungsi yang tepat itu apa gitu. Kalau misalkan di sini konjungsi antar kalimatnya, kalau kita lihat kan dia nanya di kalimat ke-6. Berarti kamu lihat dulu hubungan dia sama kalimat kelima biar tahu konjungsi yang tepat kamu gunakan untuk kalimat nomor 6 seperti itu. Nah, jadi di kalimat 5 ini isinya tentang ini mengancam keberlanjutan banyak ekosistem pesisir dan pulau,
serta dapat memaksa migrasi paksa populasi ikan dan hewan laut lainnya. Sebelumnya dijelaskan ini mengancam. Nah, ini mengancam itu akibat naiknya suhu permukaan laut, itu mengancam keberlanjutan banyak ekosistem pesisir dan pulau, serta dapat memaksa migrasi paksa populasi ikan dan hewan laut lainnya. Nah, kemudian di sini ada rumpangnya tadi. Nah, titik-titik peningkatan suhu laut juga dapat. Jadi teman-teman di sini ada kata juga dapat gitu ya. Nah, kata juga dapat itu menunjukkan suatu penambahan gitu ya. Nah, jadi menunjukkan hubungan suatu penambahan dari ancaman akibat peningkatan suhu laut tadi gitu ya. Kata lainnya, penambahan terkait dengan peningkatan suhu laut itu akibatnya dapat mengakibatkan apa lagi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita masukkan ke konjungsi antar kalimat, berarti kamu cari hubungan konjungsi antar kalimat yang menghubungkan penambahan seperti itu. Jadi tuliskan dulu yang menghubungkan penambahan atau yang menunjukkan hubungan penambahan. Nah, jadi kalau konjungsi yang menunjukkan hubungan penambahan itu menggunakan konjungsi kata selain itu, teman-teman. Jawaban yang tepatnya itu berarti opsi yang C. Kenapa? Karena dia menunjukkan hubungan penambahan gitu ya. Nah, kemudian Kak, kenapa opsi yang A-nya salah? Karena opsi A ini konjungsi antar kalimat yang menghubungkan adanya nanti pertentangan antara kalimat yang sekarang dengan kalimat sebelumnya gitu. Nah, makanya ini kurang tepat. Nah, jadi itu menunjukkan hubungan konjungsi antar kalimat penguatan, teman-teman. Nah, kemudian oleh karena itu biasanya konjungsi antar kalimat yang memiliki hubungan sebagai akibat. Nah, makanya kita tidak menggunakan oleh karena itu. Kemudian selanjutnya biasanya dia menunjukkan hubungan selanjutnya atau hal yang harus dilakukan berikutnya gitu ya. Nah, makanya jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang C selain itu. Nah, sekarang kita lihat lagi soal berikutnya, penggunaan tanda baca koma yang kurang tepat terdapat pada. Kita lihat di kalimat 10 gitu ya. Penyerapan karbon dioksida oleh laut menyebabkan peningkatan asam di air laut yang dapat merusak hewan-hewan laut yang memiliki cangkang atau kerangka kapur seperti koma, krustasea dan moluska. Nah, jadi teman-teman penggunaan tanda koma di kalimat 10 ini kurang tepat gitu ya. Kenapa? Karena seharusnya penggunaan tanda koma itu digunakan sebelum kata seperti, bukan setelah seperti gitu ya. Ketika ada perluasan hal yang menunjukkan perluasan atau sebelum perincian gitu ya, seharusnya kamu tidak boleh menggunakan tanda koma. Nah, jadi karena di sini setelahnya dia menunjukkan tanda koma itu kurang tepat. Nah, kalau mau tanda koma ini seharusnya di sebelum kata seperti. Jadi tanda koma itu digunakan sebelum kata yang menunjukkan suatu perluasan atau kata yang menunjukkan sebelum perincian. Nah, kata-kata seperti gitu ya. Jadi dia seharusnya sebelumnya, kemudian kata yakni. Nah, jadi sebelumnya kemudian kata yaitu, nah juga tanda komanya digunain sebelumnya. Nah, makanya ini kurang tepat seperti itu. Jadi jawabannya berarti udah ketemu, yaitu kalimat 10. Kemudian kita lihat kalimat 12. Ini sudah tepat penggunaannya. Kenapa? Karena dia di sini diawali dengan anak kalimat diikuti dengan induk kalimat. Nah, jadi ketika kita memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat berarti harus dibubuhi dengan tanda koma. Makanya ini jawabannya sudah sesuai gitu ya, atau penggunaan tanda baca komanya. Kemudian kalimat 13-nya ini sudah sesuai juga. Kenapa? Karena di sini unsur merinci katanya udah sesuai, yaitu menggunakan tanda koma gitu ya, dan sebelum kata dan menggunakan tanda koma juga. Nah, berarti ini sudah tepat. Kemudian di kalimat ke-14 ini juga sudah tepat gitu ya, tidak menggunakan tanda koma apa-apa. Di kalimat 15, nah ini juga tidak menggunakan tanda koma apa-apa. Jadi jawaban yang tepat adalah kalimat nomor 10. Baik teman-teman, nah di sini kakak punya soal latihan di nomor terakhir. Jadi teman-teman bisa kerjain dulu, nanti hasil jawabannya bisa teman-teman tulis di kolom komentar ya. Nah, itu dia pembahasan prediksi soal SNBT 2024 submateri pemahaman bacaan dan menulis. Sekian dari kakak, semoga ngebantu. Sampai jumpa.